Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nadiro, semester 3, kelas sore. Saya akan menjelaskan tentang hukum Islam yang bertema tentang madhab. 1. Pengertian madhab. Madhab adalah istilah yang berasal dari kata dhahaba yang bermakna pergi. Jadi secara bahasa, makna madhab adalah tempat pergi. Menurut M. Husin Abdullah, madhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta sebagai kaidah dan landasan yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sementara itu, menurut Ahmad Hasan, madhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya. Jadi madhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Madhab adalah mencakup sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid dan usul fikih yang menjadi jalan yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalil yang rinci. 2. Madhab dalam hukum Islam. Berkembangnya dua aliran ijtihad rasionalisme dan tradisionalisme telah melahirkan madhab-madhab fikih Islam yang mempunyai metodologi kajian hukum serta fatwa-fatwa fikih tersendiri dan mempunyai pengikut dari berbagai laporan masyarakat. Dalam sejarah pengajian hukum Islam dikenal beberapa madhab fikih yang secara umum terbagi dua, yaitu madhab Sunni dan madhab Syi'i. Di kalangan Sunni terdapat beberapa madhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan di kalangan Syiah terdapat dua madhab fikih, yaitu Zaidiyah dan Ja'fariyah. Namun yang masih berkembang kini hanyalah madhab Ja'fariyah dan Syi'i Imamiyah. 1. Madhab Hanafi. Madhab Hanafi merupakan madhab fikih yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah atau yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Pandangan-pandangan Imam Hanafi menyebar luas di negeri-negeri Islam, bahkan menjadi salah satu madhab yang diakui oleh mayoritas umat Islam. Madhab Hanafi ini dapat berkembang karena menjadi madhab pemerintah pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Madhab Hanafi dianut sekitar 25% dari keseluruhan umat Islam. Penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan seperti Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa, Mesir bagian utara, Irak, Syria, Lebanon, dan Palestina, campuran Syafi'i dan Hanafi, Kaukasia, Chechnya, Dagestan. 2. Madhab Maliki. Madhab Maliki merupakan madhab fikih yang didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik yang dikenal juga dengan sebutan Imam Maliki. Madhab Maliki juga diikuti oleh sekitar 25% Muslim di seluruh dunia. Madhab ini dominan di negara-negara Afrika Barat dan Utara. Madhab ini memiliki keunikan dengan menyodorkan tata cara hidup penduduk Madinah sebagai sumber hukum karena Nabi Muhammad SAW hijrah, hidup, dan meninggal di sana. Madhab ini dikenal sebagai madhab ahli hadis, yaitu hukum agama yang bersumber pada hadis. Dalam hal ini, Imam Maliki lebih mengutamakan segala hal tindakan dan perbuatan berdasarkan hadis Rasul. Sebab menurutnya mustahil penduduk Madinah berbuat sesuatu bertentangan dengan perbuatan Rasul yang menjadi tokoh besar di kota tersebut. 3. Madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i merupakan madhab fikih yang didirikan oleh Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dikenal juga dengan sebutan Imam Syafi'i. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk madhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid. Madhab Syafi'i merupakan madhab terbesar dalam madhab fikih Sunni, dengan memiliki penganut sekitar 50% Muslim di dunia. Pengikutnya tersebar terutama di Indonesia,
Iran, Mesir, Somalia bagian timur, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Filipina, dan menjadi madhab resmi negara Malaysia dan Brunei. 4. Madhab Hambali. Madhab Hambali merupakan madhab fikih yang dimulai oleh para murid Imam Ahmad bin Hambal. Madhab ini diikuti oleh sekitar 5% muslim di dunia, dominan di daerah semenanjung Arab. Madhab ini merupakan madhab yang saat ini dianut di Arab Saudi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip dasar dalam madhab Hambali hampir sama dengan madhab Syafi'i. Hal ini dikarenakan Imam Hambali berguru pada Imam Syafi'i. Selama belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali melahirkan madhab yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan afdol, bukan untuk menentukan hukum, yaitu tidak lain adalah hadis dhaif. Madhab ini sangat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan 4 madhab. 1. Madhab Maliki. Madhab Maliki merupakan pengikut Malik bin Anas alias Imam Maliki. Beliau dikenal luas di kalangan ulama sebagai seorang ahli hadis dan fikih terkemuka. Pemikiran Imam Maliki tertuang dalam kitabnya yang berjudul Al-Muqatta'ah, mengutip buku hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia oleh Dr. Ahmad Irwan Hamzani. Kitab tersebut tak hanya mengandung hadis-hadis, tetapi juga pemikiran fikih Imam Maliki dan metode istinbatnya. Selain pada Al-Quran dan Sunnah, madhab Maliki juga merujuk pada ijma' sahabat dan tradisi penduduk Madinah dalam menentukan hukum fikih. Kedudukannya dinilai sama, bahkan terkadang dianggap lebih tinggi dari hadis. Imam Maliki beralasan fatwa sahabat dan tradisi penduduk Madinah pada zamannya adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW dan termasuk al-maslahah al-mursalah, yaitu jenis kemaslahatan yang tidak disebutkan syariat apakah diakui atau ditolak. Tercatat ada sekitar 25% umat muslim di seluruh dunia yang menganut madhab Maliki. Sebagian besar dari mereka berasal dari negara-negara Afrika Barat dan Utara. 2. Madhab Syafi'i. Muhammad bin Idris al-Syafi'i alias Imam Syafi'i adalah pendiri madhab ini. Beliau adalah ulama fikih terpandai yang diakui selama ulama pada zamannya. Prinsip dasar madhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab Ushul Fikih Ar-Risalah. Al-Quran menjadi sumber hukum pertama yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum Islam. Jika tidak ditemukan, ia akan melihat sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika jawabannya tidak ditemukan juga, ijma' sahabat dijadikan sumber rujukan berikutnya. Ijma' yang diterima Imam Syafi'i sebagai landasan hukum hanya ijma' sahabat, bukan ijma' yang didasarkan pada kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu. Apabila dalam ijma' tidak juga ditemukan hukumnya, madhab Syafi'i menggunakan qiyas. Namun ini benar-benar menjadi pilihan terakhir sehingga pemakaiannya tidak begitu luas. Mayoritas penganut madhab Syafi'i terbesar di benua Asia dan Afrika seperti Turki, Irak, Iran, Suriah, Mesir, Somalia, Yaman, Indonesia, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Singapura, di Malaysia dan Brunei. Syafi'i menjadi madhab resmi yang dianut masyarakat setempat. Madhab Hambali. Madhab Hambali merupakan aliran madhab yang mengikuti pemikiran pendirinya, yaitu Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Madhab ini merupakan madhab yang dianut mayoritas masyarakat Arab Saudi. Dalam menetapkan hukum Islam, madhab Hambali mengacu pada al-nusus, yaitu Al-Quran, sunnah Rasulullah, dan ijma', serta fatwa sahabat. Jika pendapat sahabat berbeda, yang dipilih adalah pendapat yang lebih dekat dengan Al-Quran dan sunnah. Selain itu, madhab Hambali juga menggunakan hadis mursal sebagai sumber rujukan. Hadis mursal adalah hadis dhaif yang didukung oleh qiyas dan tak bertentangan dengan ijma'. Apabila dalam keempat sumber rujukan tersebut tidak dijumpai hukumnya, madhab Hambali akan melihat pada qiyas, namun penggunaan qiyas hanya dalam keadaan yang sangat terpaksa. 4. Madhab Hanafi. Madhab Hanafi mengikuti pemikiran-pemikiran Abu Hanifah yang dikenal sebagai Imam Al-Ra'i. Ini merupakan madhab yang paling banyak dianut umat muslim di dunia. Mayoritas berasal dari negara di benua Asia Selatan seperti Pakistan, India, Sri Lanka, dan Bangladesh.
Sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi adalah Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, dan istihsan. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum utama, sementara fatwa sahabat dan istihsan merupakan dalil dan metode dalam mengistanbatkan hukum Islam dari kedua sumber hukum tersebut. Ketimbang kias, istihsan lebih sering digunakan jika hukum yang dikaji tidak dibahas dalam nas. Alasannya karena kias tidak bisa diterapkan dalam masalah tertentu. Pendapat Imam Abu Hanifah dapat ditemukan dalam buku-buku fikih yang ditulis murid-muridnya antara lain Zahir al-Riwayah dan An-Nawadir yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan As-Saibani. Jadi masih banyak perbedaan-perbedaan dari empat mazhab tersebut. Seperti imam sholat yang menganut Imam Syafi'i, yang menganut mazhab Syafi'i, imamnya sholatnya itu bismillahnya itu pakai jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau imamnya penganut mazhab Hanafi dan Hambali, ta'awudnya itu pakai syir. Jadi nggak kedengeran sama makmumnya. Langsung ke Alhamdulillah. Seperti Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau imamnya penganut Imam Maliki, nggak usah pakai ta'awud, langsung pakai Alhamdulillah. Karena yang menganut Imam Maliki Al-Fatihah itu Alhamdulillah, itu ayat pertama. Empat mazhab dalam Islam adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Setiap mazhab memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut adalah penjelasan singkat tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing mazhab. Mazhab Hanafi, kelebihan. Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab yang paling fleksibel dan toleran dalam masalah ijtihad. Mazhab ini juga memperhatikan masalah sosial ekonomi dalam hukum Islam. Kekurangan, mazhab Hanafi kurang memperhatikan hadis-hadis yang bersumber dari Muhammad SAW. Mazhab Maliki, kelebihan. Mazhab Maliki memperhatikan kondisi geografis dan sosial masyarakat di daerah-daerah Muslim, Afrika Utara. Mazhab ini juga memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perdagangan dan pemerintahan. Kekurangan, mazhab Maliki kurang memperhatikan hadis-hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Mazhab Syafi'i, kelebihan. Mazhab Syafi'i memperhatikan hadis-hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dan memperhatikan kaidah-kaidah usul fikih. Kekurangan, mazhab Syafi'i kurang fleksibel dalam masalah ijtihad. Mazhab Hambali, kelebihan mazhab Hambali memperhatikan hadis-hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dan memperhatikan kaidah-kaidah usul fikih. Kekurangan, mazhab Hambali kurang fleksibel dalam masalah ijtihad dan kurang memperhatikan masalah sosial dan ekonomi dalam hukum Islam. Sekarang ini, keempat mazhab tersebut masih banyak diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia. Namun penting untuk diingat bahwa Islam mengajarkan toleransi dan saling menghormati dalam perbedaan pendapat. Untuk kesimpulan dari tema tersebut, mazhab merupakan suatu aliran atau aliran pemikiran dalam agama Islam yang memiliki pandangan dan interpretasi yang khas terhadap ajaran-ajaran agama tersebut. Terdapat beberapa mazhab yang dikenal dari dunia Islam, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mazhab ini memiliki perbedaan dalam hal tafsir fikih dan hukum Islam. Setiap mazhab memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari mazhab adalah dapat memberikan panduan yang jelas dalam hal tafsir dalam hukum Islam. Namun kelemahan dari mazhab adalah dapat membatasi pemikiran dan inovasi dalam hukum Islam. Selain itu, perbedaan antara mazhab juga dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami perbedaan antara mazhab-mazhab ini dan tetap menjaga persatuan dalam agama Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.